Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah episode kelima yang berjudul Mati Suri Pembuka Taubat. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, tak terkecuali kepada orang muslim sendiri yang jauh dari kehidupan agama. Hidayah juga bisa datang dengan bermacam-macam cara, salah satunya lewat mati suri. Inilah yang rupanya dialami oleh laki-laki berusia separuh baya 50 tahun yang bernama Pak Muhaimin, kakek dari beberapa cucu yang bekerja sebagai pedagang di daerah Kalimantan Selatan. Pak Muhaimin dikenal sebagai seorang pedagang sukses yang kaya raya lagi dermawan, sehingga dia sering mendapat pujian dan contoh bagi pedagang lainnya akan kesuksesannya dalam memperoleh keberhasilan mengumpulkan materi. Memang Pak Muhaimin sebenarnya orang yang baik menurut pandangan masyarakat di sekitar. Akan tetapi ada satu kekurangan, yaitu adalah ia seringkali meninggalkan puasa dan sholat. Padahal dia sudah puluhan tahun hidup di dunia. Hingga pada suatu hari tiba-tiba terdengar kabar Pak Muhaimin telah meninggal dunia. Berita ini membuat kerabat dan para tetangga terkejut karena baru kemarin mereka melihat Pak Muhaimin tampak segar bugar, bahkan masih bertegur sapa dengan orang-orang yang dijumpainya sepulang dari berdagang. Akan tetapi, semua orang sadar ajal memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menanti sanak kerabat yang belum datang, jenazah Pak Muhaimin pun dimalamkan di rumah selama 1 malam. Selama itu, secara bergantian, orang-orang yang mengenal almarhum saat di dunia bertakziah mengungkapkan bela sungkawa sampai esok harinya. Menjelang siang, semua sanak saudara berkumpul. Masing-masing anggota rumah sudah dengan persiapan memandikan jenazah. Sementara itu, dari beberapa cucu Pak Muhaimin terdapat salah seorang yang sedang sakit dalam keadaan panas dingin karena diserang flu berat. Sang cucu yang bernama Satria, itu bukan nama sebenarnya, nekat menemani sang kakek yang terbujur kaku. Dia berbaring sambil menahan rasa sakit kepala sekaligus kesedihan yang mendalam. Saat jenazah selesai dimandikan, jasad Pak Muhaimin pun dibaringkan kembali di tempat semula telah terlebih dahulu dibalut dengan kafan. Waktu zuhur hampir tiba. Para tetangga dan kerabat mempersiapkan segala keperluan yang berhubungan dengan penguburan, sedang sebagian lain sudah mengangkat keranda kosong siap membawa jenazah Pak Muhaimin ke surau untuk disolatkan. Satria, cucu kesayangan almarhum, rupanya tetap setia di samping kakeknya. Tiba-tiba orang berteriak histeris, "Hantu! Hantu! Hantu!" Semua orang yang berada di dalam rumah berlari ketakutan. Para pelayat berhamburan, tidak tentu arah, ada yang saling bertabrakan, ada yang tersandung, bahkan ada yang terbirit-birit ketakutan. Demikian pula anggota keluarga lainnya ikut melarikan diri karena terkejut luar biasa saat melihat jenazah Pak Muhaimin bangkit dan duduk dengan tubuh berbalut kain kafan lengkap dengan ikatan tali pocong di atas kepala.
Satria cucunya terbangun dan terbengong-bengong menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ia sendiri sebenarnya terkejut melihat kakeknya yang sudah meninggal di sampingnya kini bangun dengan tangan dan kepala bergerak-gerak. "Hei, hei, apa-apaan ini?" teriak Pak Muhaimin menyadari tubuhnya berbalut kain kafan. "Buka, buka, tolong aku, buka." Pak Muhaimin terus berbicara, minta pertolongan agar dia dibebaskan dari balutan kafan. Ia mencoba berdiri, tapi belitan kain kafan di tubuhnya membuatnya jatuh. Dengan lugunya, Satria bertanya pada si kakek. "Kakek kan sudah meninggal?" "Tidak, Cuk. Aku belum mati. Ayo cepat buka kain ini," perintah si kakek. Satria bergegas berdiri. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia buka kain kafan kakeknya sambil berteriak-teriak memanggil orang, termasuk kedua orang tuanya, agar kembali ke rumah. Teriakannya sia-sia belaka, tak seorang pun yang datang ke dalam rumah. Berita yang menyebar malah jauh dari kenyataan. Pak Muhaimin dikabarkan mati dan menjadi hantu. Masyarakat geger, desas-desus pun bertebaran kemana-mana. Intinya berasal dari dugaan-dugaan atas perilaku Pak Muhaimin selama ini, yaitu walau dikenal kaya serta dermawan, tetapi jarang puasa dan sholat. Keadaan aneh ini berlangsung selama 3 hari. Selama itu, orang-orang dilanda kecemasan, ketakutan, dan sebagian diliputi keraguan-raguan. Keluarga dan kerabatnya pun tidak bisa percaya. Sementara Pak Muhaimin sendiri setelah menyadari apa yang telah terjadi, memaklumi saja situasi itu. Bahkan dengan ringan hati dan sedikit tidak peduli akan keadaan sekeliling, dia melakukan aktivitas rumah seperti mencuci, memasak, serta lebih giat beribadah dibanding sebelumnya. Hal itu dia lakukan bersama-sama sang cucu kesayangannya yang sudah mulai sembuh dari sakit. Setelah 3 hari berlalu, rasa penasaran membuat orang-orang dan keluarga Pak Muhaimin memberanikan diri untuk melihat perkembangannya. Rasa heran semakin menumpuk di benak mereka. Bagaimana tidak, dapur rumah selama 3 hari berturut-turut mengepul asapnya. Jemuran bekas selimut, penutup jenazah, serta spray tempat Pak Muhaimin dibaringkan dulu kini berjajar tapi bertanda sudah dicuci. Demikian juga piring, mangkuk, serta cangkir selamatan memenuhi halaman rumah bekas dicuci juga. Akhirnya, satu persatu keluarga terdekat mulai berdatangan untuk membuktikan secara langsung bahwa Pak Muhaimin memang benar-benar masih hidup. Yang pertama datang istrinya, disusul anak dan cucunya, kemudian barulah tetangga-tetangga lainnya. Setelah mengetahui kalau Pak Muhaimin memang belum meninggal dunia, mereka semua menyambutnya dengan sukacita. Sejak itu, Pak Muhaimin mulai rajin berpuasa dan melaksanakan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Muhaimin mendapatkan hidayah setelah mati suri.